Shalom guys, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan Pavel 88 Channel. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Barang siapa yang percaya kepadanya pasti tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Saya temukan satu video dari seorang ustadz. Dengar sih dia ini mantan pastor 13 tahun, dan dia sedang memberikan ceramah kepada umat Islam. Dan ternyata guys, apa yang dia sampaikan tidak ada satupun yang benar, karena yang dia sampaikan kepada umat Islam bukan ayat Al-Quran, tetapi yang dia sampaikan ayat Alkitab. Lalu dia berceramah ngoceh sampai berbusa-busa tentang ayat Alkitab, dan satu pun tidak ada yang sesuai dengan Alkitab. Sebentar saya akan tunjukkan videonya, dan saya sedikit memberikan tanggapan atas ceramah-ceramahnya. Dan inilah sebenarnya yang harus menjadi perhatian saudara kita umat Islam. Please kalau ada ustadz yang ngakunya mualaf, mantan pastor, mantan pendeta, rata-rata itu pembohong dan pendusta. Sebenarnya mereka itu tidak tahu sama sekali tentang Alkitab. Karena faktanya orang yang sudah sungguh-sungguh mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus mustahil meninggalkan Kristus. Karena apa? Di dalam Kristus ada jaminan keselamatan. Lalu ngapain coba orang mau meninggalkan jaminan keselamatan yang disediakan oleh Kristus, lalu pergi ke tempat yang tidak pasti bahwa seseorang akan selamat, masih ragu-ragu, masih mudah-mudahan, ngapain coba? Jadi menurut saya orang-orang yang pindah dari kekristenan ke agama manapun, itu orang-orang yang belum mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dan rata-rata juga yang pindah-pindah itu, biarkanlah mereka pindah. Karena kalau mereka tetap di Kristen pun, mereka tetap menjadi Kristen KTP doang dan tidak paham tentang keselamatan. Oke guys, saksikan video ini. Dan saya harap saudaraku umat muslim tidak usah tersinggung karena ini hanya sebuah tanggapan. Jangan lagi nanti katanya saya menista lagi, padahal saya hanya menjawab tuduhan-tuduhan palsu mereka, kaum-kaum ustadz-ustadz mualaf itu. Oke, saksikan dan God bless you. Imanilah Kristus itu jika kau ingin selamat, tuh dogmanya Pak. Jadi apa dia bilang? Sudah, kamu jangan perhatikan ke sana, beriman saja kamu sama Yesus, sudah cukup. Kamu jangan kritik tentang hal ini. Padahal saya kritik Pak. Apa yang dia bilang? Kalau kamu sudah durhaka, dan lihat di dalam Matius pasal 40 surat 39, ketika kamu dianggap seperti buah busuk oleh Yesus, dipetik dari pohon lalu dilemparkan oleh Yesus, maka seluruh iblis-iblis akan menjemputmu dan memasukkanmu kepada azab Allah di surga. Nah, padahal ada azabnya juga Pak. Ada azabnya, cuma tidak yakin dengan kiamatnya, itu saja. Ustadz, lu ngomong apa sih? Gue sebenarnya kasihan sama lu, Lu itu sedang hidup dalam kegelapan. Lu itu sedang hidup dalam dosa. Lu itu akan menuju kebinasaan. Buktinya, apa yang lu omongin itu semua salah. Apa yang lu omongin semua itu menunjukkan kebodohan dan ketololan lu. Sejak kapan Matius itu sampai pasal 40? Masa ente bilang Matius 40 surat 39? Sejak kapan ada pengucapan seperti itu? Dan Matius pun itu hanya sampai pasal 28. Lu cari Alkitab, lu cari ada nggak pasal 40? Nggak ada, cuman pasal 28. Dan tidak ada surat 39.
Ini semua kebodohan. Dan apa yang Anda ceramahkan adalah ceramah yang sedang membodohi umat Islam. Katanya Anda pastor 13 tahun. Aduh, saya sama sekali nggak yakin. Saya percaya Anda sedang membodohi banyak orang. Dan please, untuk saudaraku yang umat Islam, jangan mau dibodohi oleh ustadz ini. Ustadz ini sama sekali tidak ada akalnya, ya. Yang dia ucapkan itu salah semua. Jadi tidak usah mempercayai dia. Dia hanya membual, hanya pengen cari makan dari tipu-tipunya. Dan sayangnya, kalian menerima dia dengan lapang dada, padahal dia sedang membodohi kalian semua. Please, waras, ya. Jangan suka membodohi orang. Anda beragama Islam, bukannya Anda semakin baik, semakin luhur, semakin mulia, kok semakin goblok dan jadi tukang tipu sih? Siapa sih yang lu ikutin? Heran deh gue. Kok aneh ya? Oke guys, kita lanjut lagi video berikutnya. Itu apa yang saya bilang sama dia. Karena dia mengupas, dia terus kupas. Tanpa dia sadari yang dia hadapi ini adalah pakar, ahli Injil. Jadi saya bilang, coba Anda buka di surah Yeremia pasal 21 ayat 3. Lalu Anda buka di surat Roma pasal 3 ayat 2. Gile men, pandai banget ini Ustadz berbohong ya. Di mana coba di Alkitab ada surat Yeremia 21 ayat 3? Aduh Ustadz sudahlah, jangan paksa diri mengupas Alkitab karena Anda sama sekali tidak mengerti Alkitab. Ngaku-ngakunya ahli Injil lagi. Aduh, sudah bau tanah gitu, udahlah. Tidak usah lagi urusin kitab orang. Persiapkan dirimu untuk mati. Jadi, kalau lu tidak bertobat, tidak mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka neraka akan menjadi tempatmu. Oke? Gak usah ngaku-ngaku ahli Injil ya. Next. Jadi saya bilang, coba Anda buka di surah Yeremia pasal 21 ayat 3. Lalu Anda buka di surat Roma pasal 3 ayat 2. Tolong Anda bacakan. Dia baca begini. Dalam surat Roma ini dia baca, ketika kau pelayan-pelayan dan tangan-tangan Tuhan, haram bagimu untuk melaksanakan pernikahan. Jika kau menikah maka kurang rasa tanggung jawabmu melayani Tuhanmu. 1. Coba yang Yeremia Anda baca. Ketika anugerah nikmat Tuhan itu datang padamu, maka gunakanlah anugerah nikmat Tuhan itu sebaik-baiknya. Meskipun kau berhubungan intim antara laki dan wanita dengan tidak diikatkan dengan tali pernikahan, namun didasari suka sama suka, dan tidak memperkosa sebelah pihak, merugikan pihak lain, maka sah di mata Tuhan. Waduh, lagi-lagi apa yang dia ucapkan itu sama sekali bukan firman Allah. Itu hanya dongeng, itu hanya tipu-tipu yang dia ucapkan, ya. Jadi Ustadz ini saya lihat memang sengaja ya untuk memberitakan kebodohan kepada umat Islam supaya umat Islam menerima dia, ya. Karena saya lihat rata-rata para ustadz suka sekali ya mengotak-atik ayat Alkitab, dan akhirnya mereka jadi viral, jadi laku, jadi laris, diundang kiri kanan. Ya, saya melihat seakan-akan bahwa umat Islam itu sebagai objek untuk dibodoh-bodohin oleh mereka. Ya, entahlah ya. Dan yang saya heran kok mereka diterima dan disambut dengan baik. Apalagi para mualaf yang baru saja masuk Islam, kok tiba-tiba sudah jadi ustadz dadakan, lalu berceramah sana sini. Apa yang dia khotbahkan? Ayat Alkitab, ngawur semua. Ya, yang begini ini sebenarnya belajar dululah Al-Quran dengan baik. Atau ustadz yang kayak gini dibuang aja di tong sampah ya. Dimana kayak dibuang aja, nggak laku, nggak pantas berceramah. Apa yang dia bicara tentang Alkitab itu ngawur semua. Udah tua lagi. Aduh, kasihan. Banyak orang yang harus
dibodohi oleh mereka ini. Tolong Anda bacakan. Dia baca begini. Dalam surat Roma ini dia baca, ketika kau pelayan-pelayan dan tangan-tangan Tuhan, haram bagimu untuk melaksanakan pernikahan. Jika kau menikah maka kurang rasa tanggung jawabmu melayani Tuhanmu. 1. Coba yang Yesemiah Anda baca. Ketika anugerah nikmat Tuhan itu datang padamu, maka gunakanlah anugerah nikmat Tuhan itu sebaik-baiknya. Meskipun kau berhubungan intim antara laki dan wanita dengan tidak diikatkan dengan tali pernikahan, namun didasari suka sama suka, dan tidak memperkosa sebelah pihak, merugikan pihak lain, maka sah di mata Tuhan. Benarkah demikian bunyi surat Roma pasal 3 ayat 2? Ayo kita cek fakta ya. Ini dia ayatnya. Roma 3 ayat 2 mengatakan, banyak sekali dan di dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Ya, ini sebenarnya kan surat Paulus kepada jemaat di Roma bahwa firman Allah itu dipercayakan kepada orang Yahudi, pertama-tama kepada orang Yahudi. Ya. Dan memang firman itu hanya datang dari orang Yahudi. Jadi jangan ngarep ya kalau firman Allah itu datang dari bangsa lain. Hanya datang dari bangsa Yahudi. You know? Jadi kalau firman Tuhan datang dari luar Yahudi, itu namanya bukan firman Allah. Itu mungkin cuma dongeng atau hasil jiblakan. Yang ngaku-ngaku firman Allah padahal hasil jiblakan. Bisa paham ya? Jadi ayat yang disampaikan Ustadz tadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan surat Roma. Entahlah dengan surat Yesemiah karangan dia sendiri nggak paham ya. Jadi menurut saya para ustadz mualaf ini mereka ini hanya modal nekat ya. Motivasi mereka itu hanya ingin menjelek-jelekan kekristenan. Ya, yang pertama, yang kedua mereka ingin membodoh-bodohi orang Islam yang mudah dibodohi ya. Lalu yang ketiga ya mereka hanya mau cari makan dari ceramah mereka. Modal ngomong, modal nekat, ya udah. Diundang ceramah kiri kanan, uang masuk lalu memberi makan anak istri, memberi makan keluarga dengan uang haram itu. Heran deh. Sebaiknya Anda yang mualaf-mualaf, ya saya sih nggak larang Anda mualaf, silakanlah. Pelajari dululah Al-Quran dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Pahami dulu, nggak usah dulu otak-atik Alkitab, karena pasti Anda tidak akan paham. Karena menurut pandangan saya, orang Kristen biasanya pindah agama itu rata-rata mereka nggak paham firman Allah, rata-rata mereka nggak paham Alkitab, rata-rata mereka belum mengalami perjumpaan dengan Yesus. Kalau mereka sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, mustahil mereka meninggalkan kekristenan. Karena apa? Keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Oke? Hanya Yesus yang menjamin hidup kekal, keselamatan. Di luar Yesus, sonde ada. Binasa semua. Oke, sekian video dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Salam waras dan jangan beri dirimu untuk dibodohi oleh para mualaf ustadz yang dadakan itu.